Ada 5 pemain Barcelona ketularan. Cristiano Ronaldo dan Antonio Conte hampir saja pindah ke AC Milan. Sejumlah update transfer Eropa hari ini. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 14 berita terbaik untuk Anda hari ini. Apakah mau David Luiz digaji 16 miliar? Adalah Presiden Benfica sendiri yang mengatakan tidak, David Luiz tidak akan pergi kemana-mana. Ia akan membaharui kontraknya di Arsenal. Padahal beberapa hari lalu muncul rumor bahwa ia akan pulang ke klub masa remajanya Benfica di Portugal. Hal inilah yang dibantah oleh Presiden Benfica Luis Felipe Vieira. Alasannya, gaji yang akan diberikan oleh Benfica tidak akan bisa menandingi gaji yang diberikan oleh Arsenal kepada David Luiz yang mencapai 128 miliar rupiah satu tahun. Benfica, sebuah klub Portugal, cuma bisa membayar 16 miliar satu tahun untuk sang pemain Brasil berusia 33 tahun itu. Mau dia dibayar 16 miliar satu tahun. Kata sang presiden, kalau suatu hari nanti David Luiz mengatakan mau tinggal di Portugal dan mau digaji murah, ya dia akan direkrut oleh Benfica. Tetapi sebagai seorang sahabat, dia meminta sang pemain Brasil untuk jangan bodoh dan menyuruhnya bertahan di kota London selama mungkin. Premier League diizinkan untuk melakukan laga-laga pramusim. Klub-klub Premier League diizinkan melakukan laga pramusim atau persahabatan sebelum kompetisi resmi dimulai tanggal 17 Juni. Tapi untuk itu mereka harus menjalani syarat berat. 1. Laga harus dilakukan di stadion atau lapangan latihan sendiri. 2. Dilarang melibatkan perjalanan lebih dari 90 menit, kecuali Newcastle United yang terpencil sendirian di Inggris Timur Laut. 3. Pemain menyetir sendiri mobilnya ke lokasi pertandingan, tidak naik bus klub. Juga sudah mengenakan seragam guna menghindari berkumpul bersama di ruang ganti. 4. Tidak boleh ada wasit resmi Liga Inggris, salah satu staf kepelatihan yang akan menjadi wasit. 5. Ada prosedur keamanan kesehatan sebelum laga persahabatan itu dimulai. Mario Balotelli bisa pamer mobil. Pemain Badung Mario Balotelli bisa memamerkan mobil mewahnya di jalanan Los Angeles jika langkah transfer ini terjadi. Striker Persia Mario Balotelli menjadi target transfer LA Galaxy menurut sebuah laporan pada hari Selasa malam. Balotelli baru saja kembali dari Nice dan Marseille di Liga Prancis musim panas lalu dan ia sudah mencetak 5 gol dalam 19 pertandingan Serie A musim ini. Tetapi sepertinya gagal membantu Brescia bertahan di divisi elit Liga Italia. Sebagaimana biasanya, kontroversi terus mengikuti mantan pemain depan Inter, AC Milan, Liverpool, dan Manchester City itu, dan dia tampaknya akan meninggalkan Lombardi setelah hanya 1 musim bersama tim Massimo Cellino. Agennya, Mino Raiola, dilaporkan telah menerima telepon dari raksasa Major League Soccer, LA Galaxy, yang saat ini sedang menunggu dimulainya kembali pertandingan di Amerika Utara tersebut. Musim panas lalu Balotelli juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Brasil dan striker itu kabarnya ingin segera mengakhiri kontraknya di Brescia, pindah ke sebuah liga yang memiliki musim yang sejalan dengan tahun kalender dan melanjutkan permainan sepak bola sesegera mungkin. Juventus mengejar Marcus Thuram. Rumor di Prancis mengatakan striker Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram akan didatangkan oleh Juventus. Jika itu benar, maka Marcus akan kembali ke kota masa kecilnya. Meskipun ia lahir di Parma, Italia, tapi sejak umur 4 tahun Marcus pindah ke Turin mengikuti ayahnya. Jika Anda masih ingat, Lilian Thuram bermain bagi Juventus pada tahun 2001 sampai 2006. Itu berarti antara usia 4 tahun sampai 9 tahun ia menonton ayahnya bermain dengan jersey Juventus. Thuram Junior saat ini tampil menonjol di Bundesliga dengan 14 gol dan 9 assist dalam 37 pertandingan kompetitif untuk Borussia Mönchengladbach. Sang pemain Prancis ini baru saja pindah dari Guingamp musim panas lalu senilai 114 miliar saja dan nilainya sudah naik lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 401 miliar. Sudah ada pendekatan dari Roma, Inter, dan Fiorentina, tetapi menurut laporan Juventus adalah tim yang paling agresif mengejar pemain berusia 22 tahun ini. Thuram terutama adalah seorang penyerang tengah, tetapi ia bisa bermain dalam sebuah trisula penyerang, sesuatu yang cocok dengan taktik Maurizio Sarri. Immobile tetap di Lazio. Direktur olahraga Lazio Iglitare membantah laporan soal rumor transfer Ciro Immobile ke Napoli.
Ia mengatakan tidak pernah ada kontak antara Lazio dan Napoli. Pemain berusia 30 tahun itu pindah ke Lazio pada 27 Juli 2016, hampir 4 tahun yang lalu, dan telah mengantongi 116 gol untuk Lazio sejak ia kembali ke Liga Italia, termasuk 27 gol dalam 26 pertandingan Serie A musim ini. Ciro Immobile tengah mengejar rekor mantan pemain depan Napoli, Gonzalo Higuain, yang mencatatkan 36 gol dalam satu musim. Direktur olahraga Eglitare dengan cepat mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan desas-desus menjadi tidak terkendali, mengklaim bahwa masa depan pemain internasional Italia itu tetap berada di Stadio Olimpico, menegaskan tidak pernah ada permintaan apapun dari Napoli. Juga karena Immobile sudah identik dengan Lazio dan demikian sebaliknya. Ia berharap sang pemain yang pernah satu musim merumput di Sevilla itu betah tinggal di Lazio. 17 Juni keputusan soal Eropa. Kita menunggu tanggal 17 Juni saat UEFA bertemu untuk memutuskan bagaimana mereka akan menyelesaikan Liga Champions musim 2019-2020 ini. Saat ini opsi paling atas adalah laga-laga 16 besar yang belum selesai, laga perempat final, semifinal, dan final akan dilangsungkan di satu kota saja, bukan di Istanbul, Turki seperti rencana semula. Toh rencana semula tanggal final 30 Mei juga sudah lewat. Beberapa tim yang sudah memastikan lolos ke perempat final adalah Paris Saint-Germain yang mengalahkan Borussia Dortmund, Atalanta, sebuah tim kejutan dari Serie A, kemudian Atletico Madrid yang menyingkirkan juara bertahan Liverpool, dan Leipzig yang mengakhiri harapan Tottenham Hotspur, finalis Liga Champions musim lalu. Demikian juga laga-laga sisa Liga Eropa akan dilangsungkan di satu kota saja sampai final, yang semula dirancang berlangsung di Gdańsk, sebuah kota pelabuhan di Polandia. Untuk Liga Eropa bahkan belum ada yang memastikan lolos ke perempat final. Dua pertandingan belum memulai leg pertamanya sama sekali, Inter versus Getafe dan Sevilla versus Roma. Portugal dan Jerman menjadi dua lokasi favorit penyelenggaraan sisa laga dua kompetisi Eropa itu. Portugal dipilih karena angka paparan relatif rendah dibandingkan Spanyol atau Inggris atau Italia. Sementara itu Jerman karena berpengalaman mengadakan liga sepak bola paling awal saat pandemi baru saja surut dan sudah 4 laga sampai dengan hari ini. Jerman juga dikenal memiliki fasilitas kesehatan yang terbaik di Eropa. Apakah benar begitu dan di kota mana saja akan dilangsungkan, kita tunggu 17 Mei nanti. 8 Juni tanggal penting lainnya. Tanggal penting lain untuk bulan ini adalah 8 Juni. Ini adalah tanggal dimulainya sidang pengadilan arbitrase olahraga untuk kasus banding Manchester City. Klub asuhan Pep Guardiola itu kena skorsing larangan bermain selama 2 tahun akibat kasus financial fair play. Gugatan banding akan dimulai 8 Juni di Swiss dan akan ada 3 pertemuan sebelum hakim mengambil keputusan. Jadi kira-kira paling lambat sekitar tanggal 11 Juni. Jika banding dikabulkan, maka The Sky Blues akan bermain di Eropa selama 2 tahun ke depan. Jika banding ditolak, maka Manchester United akan bersorak karena merekalah yang akan pergi ke Liga Champions, meski hanya duduk di urutan kelima klasemen Premier League saat ini. Manchester City dan Manchester United berebut Raheem Sterling. Jika banding skorsing Manchester City ditolak oleh pengadilan arbitrase olahraga, maka Manchester United mungkin akan merebut penyerang Manchester City Raheem Sterling. Pemain Inggris itu merupakan salah satu bintang City selama beberapa musim terakhir, terlibat dalam 78 gol di Liga Inggris sejak awal 2017-2018. Sterling sebelumnya mengakui bahwa ia ingin bermain di Liga Spanyol suatu hari nanti, tetapi tidak ada tawaran masuk ke City musim panas ini, entah dari Real Madrid atau Barcelona atau Atletico. Namun sebuah laporan mengatakan bahwa posisi pemain 25 tahun itu dapat berubah jika skorsing bermain di Eropa dikukuhkan oleh pengadilan arbitrase olahraga pada tanggal 8 Juni nanti. Dikatakan bahwa United akan memasukkan tawaran transfer untuk Sterling jika City dilarang bermain di Liga Champions, sebagai gantinya setan merah yang akan lolos ke Champions League. Dan Sterling yang berusia 25 tahun itu mungkin akan tergoda untuk pindah ke Old Trafford. Pemain Borussia Dortmund Jadon Sancho masih menjadi target prioritas setan merah bersama Jack Grealish dari Aston Villa dan pemain belakang Swansea City Joe Rodon. Pada sisi lain, Raheem Sterling diketahui lebih suka pindah ke Real Madrid. Jadi mungkin ia akan menolak tawaran setan merah. Hanya ada 2 pemain Manchester United yang cedera.
Akhir pekan 19-21 Juni ini akan menjadi laga pertama Manchester United setelah Premier League musim ini dimulai kembali. Mereka dijadwalkan tandang ke Tottenham Hotspur menjumpai mantan manajernya Jose Mourinho. Dalam sesi latihan, Ole Gunnar Solskjaer sudah menyambut kembalinya sejumlah pemain penting mereka, Paul Pogba dan Marcus Rashford, yang saat musim dihentikan pekan pertama Maret tengah berada dalam kondisi cedera. Setan Merah sebenarnya sedang dalam momentum bagus. Mereka tengah berada dalam rangkaian 11 laga tidak terkalahkan sehingga sayang sekali musim sampai harus dihentikan. Masih ada 2 pemain dalam daftar cedera The Red Devils, Lee Grant, seorang kiper tua berusia 37 tahun, dan Diogo Dalot, pemain asal Portugal yang sudah terlihat ada di sesi latihan. Tapi dia mungkin belum bisa diturunkan melawan Tottenham pada 19 Juni nanti. Saul Niguez umumkan klub barunya hari ini. Hari Rabu adalah hari yang dijanjikan oleh Saul Niguez untuk mengumumkan klub barunya. Banyak yang percaya bahwa klub barunya itu adalah Manchester United. Pasalnya bulan lalu sudah muncul laporan bahwa kepindahannya ke Old Trafford sudah selesai. Hanya detail ini itu yang masih harus dibereskan, mungkin termasuk gaji. Saul masuk ke Akademi Junior Atletico saat usianya 13 tahun. Kini sudah 25 tahun, jadi 12 tahun membela seragam Los Rojiblancos. Apakah seseorang yang sudah membela klub sebegitu lama akan pindah dan transfer ke klub di sebuah negara yang baru sama sekali? Ini adalah sebuah argumentasi yang percaya bahwa Saul akan menetap di Wanda Metropolitano. Tetapi Anda mesti memperhatikan bahwa ada 3 pemain atau legenda klub yang baru saja menjadi followersnya di Instagram. 2 adalah pemain aktif Manchester United, Paul Pogba dan Juan Mata. 1 lainnya adalah mantan pemain David Beckham. Ini bisa menjadi pertanda yang bagus bahwa pengumuman dia hari Rabu nanti adalah Manchester United. Sebelum kita masuk ke 3 target transfer Chelsea dan hampir saja Cristiano Ronaldo pindah ke AC Milan, serta 5 pemain Barcelona ketularan, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. 3 target transfer Chelsea musim depan. Ada 3 pemain yang menjadi target transfer Chelsea musim depan. Ketiganya untuk memperkuat lini depan The Blues yang terlemah di antara 4 tim teratas klasemen Premier League. Hanya 51 gol memasukkan. Bandingkanlah dengan Liverpool yang 66 gol, Manchester City 68, dan Leicester City 58. 3 pemain yang menjadi incaran Chelsea adalah 1. Timo Werner dari Leipzig, 2. Moussa Dembele dari Lyon, dan 3. Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal. Sejumlah berita transfer utama. Radamel Falcao menolak tawaran untuk bermain bagi Inter Miami di Major League Soccer Amerika yang dimiliki oleh David Beckham, legenda Manchester United. Real Madrid sudah menutup pintunya bagi pemain Chelsea Willian setelah pemain Brasil itu ngotot minta kontrak 3 tahun. Willian akan tersedia dengan status bebas transfer pada 30 Juni ini. Kontrak kiper Claudio Bravo mendekati akhir dan ia diincar oleh klub Skotlandia Celtic. Paulo Dybala menolak tawaran PSG meskipun petinggi raksasa Liga Prancis itu, Leonardo, berusaha menggoda sang pemain Argentina. Sikap Edinson Cavani yang terus-menerus menunda-nunda keputusan menyebabkan Inter enggan mengurusi pemain Uruguay ini. Cavani diketahui sudah beberapa kali mengubah keputusannya. Southampton memperpanjang kontrak pelatih mereka saat ini, Ralph Hasenhüttl. Pelatih Austria itu menjadi penyebab membaiknya performa Southampton musim ini sehingga kontraknya diperpanjang sampai 2024. Pemain pinjaman Manchester United Alexis Sanchez akan tetap tinggal di Inter Milan sampai akhir musim ini. Itulah kesepakatan antara kedua klub. AC Milan yakin Ralf Rangnick yang saat ini menjadi petinggi di divisi olahraga Red Bull akan bersedia turun dan berkeringat lagi menjadi pelatih di atas lapangan San Siro musim depan. Ronaldo dan Antonio Conte hampir saja ke AC Milan. Jika bukan karena pemilik AC Milan sebelumnya, maka Cristiano Ronaldo sudah akan berseragam rossoneri atau merah hitam. Lee Yong-hong, pemilik AC Milan sebelum yang sekarang, tahun 2018 membatalkan rencana mendatangkan bintang Real Madrid itu karena klub tidak akan mampu membayarnya, baik membayar biaya transfer sebesar 2 triliun maupun juga membayar gajinya. Hanya selang sebulan kemudian, sebuah konsorsium Amerika bernama Elliott Management masuk.
Sesuai gaya investor Amerika, mereka sebenarnya lebih berani dalam mengambil resiko. Sayangnya pada saat itu Ronaldo sudah mengiyakan tawaran Juventus. Semua ini diungkapkan oleh Massimiliano Mirabelli, mantan sporting director-nya AC Milan. Rossoneri juga sudah mengontak Antonio Conte pada tahun itu, tetapi semua pembicaraan tidak berujung apapun. 5 pemain Barcelona positif terpapar. Sebuah laporan rahasia muncul mengatakan bahwa sebanyak 5 pemain Barcelona positif terpapar COVID-19 saat pandemi itu baru saja mulai menyerang Spanyol pada awal Maret 2020. Mereka sudah dinyatakan sembuh saat ini, hampir 3 bulan setelahnya. Tetapi bocornya laporan rahasia itu memperlihatkan bagaimana otoritas bola di La Liga, juga di Barcelona, berusaha menyembunyikan informasi soal korban agar musim bisa segera dilanjutkan kembali. Diklaim menurut laporan itu bahwa hasil positif muncul dalam sebuah tes darah pada saat awal krisis coronavirus. Berarti sekitar awal Maret saat Liga Spanyol dihentikan, namun dikatakan bahwa semua orang yang terkena tidak menunjukkan gejala virus itu dan sekarang sudah pulih. Laporan lokal menunjukkan kekhawatiran di antara petinggi klub tentang dampak virus ini pada para pemain yang tertular dan kemungkinan bahwa hal itu bisa menyebabkan mereka rentan cedera saat musim dimulai kembali. Pertandingan pertama Barcelona ketika La Liga dimulai tengah bulan ini adalah pada tanggal 13 Juni dengan tandang ke Mallorca. Belum ada komentar resmi dari Barcelona mengenai klaim 5 pemain mereka yang ketularan itu. Juga tidak ada detail siapa saja nama-nama mereka. Sementara itu, Abelardo Fernandez Antuna, manajer klub besar Barcelona lainnya Espanyol, mengungkapkan bulan lalu bahwa ada 10 kasus di dalam timnya, beberapa pemain dan sisanya staf kepelatihan. Itulah semua dari gilabola.com. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.